Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjelaskan materi kelas 11 semester 1 atau semester ganjil, yaitu senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Pada kesempatan ini saya membahas yaitu alkena. Alkena atau disebut juga senyawa hidrokarbon tak jenuh. Pemberian namanya nanti yaitu dari ana diganti ena. Jadi alkana, ana belakang diganti ena. Pada senyawa alkena, karena C-nya itu mengandung ikatan rangkap, maka senyawa yang pertama adalah C-nya 2. Kalau pada alkana C-nya 1, metana. Kalau pada alkena C-nya 2. Maka kalau C-nya 2 pada alkana kan etana. Maka di sini dari ana diganti ena. Maka di sini namanya etena. Nah, etena. Plus kemudian kalau C-nya 3, 1, 2, 3. Misalnya enanya di sini. Ini H2, ini H3. Maka ini namanya adalah 1 propena. Angka 1 di sini boleh ditulis, boleh tidak. Karena pada propena, kalau enanya ini saya ganti di sini, ditaruh di ujung yang sini, maka tetap namanya juga 1 propena. Jadi angka 1 di sini boleh ditulis, boleh tidak. Nah, karena kenapa seperti itu? Karena tidak mungkin di nomor 2. Maka di sini angka 1 boleh ditulis, boleh tidak. Nah, terus kemudian kalau C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Misalnya enanya di ujung. Nah, sini H2, ini H2, H3. 4. Enanya di nomor ujung, di nomor 1. Maka di sini namanya adalah 1 butena. Nah, di sini angka 1 harus ditulis. Kenapa? Karena bisa ena ini saya taruh di tengah. Saya taruh di tengah berarti namanya 2 butena. Maka angka 1 di sini harus ditulis. Nah, jadi 1 butena atau 2 butena. Tidak boleh kamu hanya nulis butena. Karena butena punya 2 macam atau 2 bentuk, yaitu 1 butena dengan 2 butena. Kalau propena di sini angka 1 boleh ditulis, boleh tidak. Karena pada propena tidak mungkin 2 propena. Kalau pada butena, angka 1 harus ditulis karena ada 2 butena. Jadi kalau di ujung, maka di sini namanya 1 butena. Kalau enanya di sini saya taruh di tengah, maka namanya 2 butena. 2 butena. Nah, sekarang saya taruh sini, jadi kalau di tengah, saya taruh di tengah, maka C, ini ya. C, sini H3, ini H3. Maka kalau di sini 1 butena, kalau di sini enanya di tengah, maka namanya 2 butena. Jadi 2 butena. Nah, jadi angka 1 harus ditulis. Nah, karena butena punya dua bentuk atau 2 isomer nanti namanya ya. 1 butena dengan 2 butena, maka angka 1 harus ditulis. Sekarang bagaimana cara memberi nama? Memberi namanya. Misalnya kalau ada tuh 2 misalnya. Jadi caranya memberi nama sama seperti pada alkena, cuma di sini diprioritaskan ikatan rangkapnya. Kalau kita cari yang lurus rantai induk, jadi di sini cari rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang harus ada ikatan enanya. Jadi kalau ini lurus tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bengkok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu yang panjang yang bengkok. Tapi kan tidak ada ikatan enanya. Karena induknya di sini harus ada ikatan enanya. Maka ini kalau kita lengkapi ya, berarti di sini H2, C yang ini sudah tangannya 4, ini H2, ini H3, ini H3, H3, ini C yang ini kurang 1 tangannya diikat oleh H,
ini juga kurang 1, ini kurang 2, ini kurang 3. Nah sekarang, di sini berarti rantai induknya lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti nanti kan kalau 6 pada alkana kan heksana. Sekarang nanti kalau di sini karena alkena berarti nanti heksena. Nah, jangan lupa ikatan rangkapnya ini dikasih nomor. Sekarang berarti di sini yang tidak ikut rantai induk maka dia sebagai cabang. Berarti di sini ada cabang yang namanya etil karena C-nya 2. Terus kemudian ini metil, ini juga metil. Nah, jadi yang pertama cari rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang harus ada ikatan ena. Ya, beri nomor ikatan ena sekecil mungkin. Cabangnya ngikuti. Jadi di sini diprioritaskan ikatan enanya. Beri ikatan ena itu sekecil mungkin. Maka pemberian nomor dari kiri ke kanan. Karena di sini ada cabang ganda, ada etil, ada metil, maka diurutkan menurut abjad. Maka etil dulu yang ditulis, baru metil. Terus etil di nomor berapa? Di nomor 2. Maka namanya adalah 2 etil. Terus 3 sama 4 ada cabang metil. 3 sama 4 dimetil. Kemudian enanya di nomor berapa? Di nomor 1. 1 induknya tadi 6. 6 berarti kan heksana. Kalau di sini alkena berarti tinggal ganti ana diganti ena, berarti heksena. 1 heksena. Nah, jadi ini 2 etil, 3,4 dimetil, 1 heksena. Nah, sekarang saya kasih soal lagi. Nah, misalnya nih 1 misalnya ini rantai yang pertama, cari rantai yang terpanjang. Ya, dari sini rantai terpanjang lurus. Kita lengkapi semua hidrogennya ya. Ini C-nya berarti di sini kurang 3, tangannya berarti H3. Ini H3, ini H2, H3, H3, sini kurang 1 H, ini H2, H3. C yang ada ikatan rangkapnya, tangannya sudah 4. Nah, sekarang kita hitung induknya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Induknya 6. Kemudian yang tidak ikut rantai induk berarti dia sebagai cabang. Ya, berarti ini cabangnya metil. Kemudian yang ini ada cabang etil. Ini tadi ada cabang metil, yang ini juga ada cabang metil. Nah, sekarang pemberian namanya tetap ini diprioritaskan. Ikatan enanya diprioritaskan. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ikatannya menghitungnya ya di ikatan 1, 2. Berarti di sini ikatan ena di nomor 2. Nah, terus di sini ada C nomor 3 ada cabang etil, maka namanya adalah 3 etil. Terus di sini 2 sama 4, 2,4 dimetil. Enanya di nomor 2, 2 induknya 6 heksena. 2 heksena. 2 heksena. Ini cara memberi nama pada alkena. Nah, sekarang rumus umumnya pada alkena. Jadi alkena rumus umumnya tadi kalau C-nya 2, saya tulis ini ya. C-nya 2 tadi hidrogennya 4 berarti ya di sini ya karena tangannya C4. Berarti C-nya 2, hidrogennya 4. Berarti berapa kalinya? 2 kalinya. 2 kalinya. Sehingga rumus umumnya alkena adalah CnH2n. Nah, ini rumus umumnya alkena. CnH2n. Mudah-mudahan kalian paham. Sekarang saya lanjutkan ke alkuna.
alkuna. Alkuna adalah senyawa sama hidrokarbon tak jenuh. Nah, kemudian pada alkuna itu adalah rangka 3. Nah, sini ya. Sehingga masing-masing C tangannya kurang 1. Ya, contohnya. Kemudian pemberian namanya, pemberian nama dari ana diganti una. Nah, pemberian namanya dari ana diganti una. Kemudian sini C-nya 2 ya. C-nya 2. Kalau C-nya 2 kan etana. Nah, sekarang ana diganti una maka jadi etuna. Memberi namanya sama seperti alkena. Ini harus diutamakan ikatan unanya. Cari rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang harus ada ikatan una. Kemudian beri nomor ikatan una sekecil mungkin. Sekarang sebelum ke soal-soal kita cari rumus umumnya dulu ya. Rumus umumnya C-nya 2, hidrogennya 2. Kalau 2 kalinya kan 4. Di sini 2 berarti dikurangi 2. Maka rumus umumnya alkuna adalah CnH2n-2. Nah, ini rumus umumnya alkuna. Jadi CnH2n-2. Nah, sekarang bagaimana cara memberi namanya? Ini kalau C-nya 3, ya, ini H3. Maka namanya apa? Kalau C-nya 3 kan propana. Ini ana diganti una, maka namanya propuna. Propuna. Terus kemudian angka 1 pada propuna di sini juga gitu, boleh ditulis, boleh tidak. Karena pada propuna tidak mungkin ada nomor 2. Nah, sekarang bagaimana kalau C-nya 4? 1, 2, 3, 4. Ini H3, ini H, ini tangannya sudah 4 ya. Di sini H2, di sini H3. Nah, di sini maka namanya, karena kalau unanya saya taruh di ujung, maka namanya 1 butuna. Kalau unanya di tengah, maka namanya 2 butuna. Maka angka 1 harus ditulis. Maka di sini namanya adalah 1 butuna. 1 butuna. Bagaimana kalau yang tengah ya? Kalau saya taruh di tengah, ini saya C-nya 4, 1, 2, 3, 4, unanya di tengah. Ini H3, ini H3. Nah, ini kalau yang bawah ini 1 butuna, ini berarti 2 butuna. Nah, 2 butuna. Sekarang apakah pada alkuna bisa ada cabang? Jadi kalau di una sini ada cabang? Jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena nanti kalau di sini ada cabang, tangannya C kan ketemu 5, padahal tangannya C 4. Nah, jadi pada ikatan una tidak mungkin ada cabang ya, tidak mungkin ada cabang. Misalnya kalau seperti ini. Ini ada soal. Nah, misalnya kita lengkapi dulu hidrogennya ini H, di sini H2, H3, H3, ini H3, di sini kurang 1 hidrogennya, sini H2, H3. Nah, sekarang sama seperti pada penamaan alkena, cari rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang harus ada ikatan una. Nah, sekarang rantai panjang berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini cabang, ini namanya cabang etil, di sini metil, di sini metil. Nah, kan etilnya di nomor berapa? Di nomor 3. Berarti namanya 3 etil. Kemudian nomor 3 di sini ada etil sama ada metil ya. 3 sama 4. 3,4 dimetil
Terus kemudian induknya ini nomor 1, 6. Berarti 1 heksuna. Nah, jadi ana diganti una, 1 heksuna. Jadi 3 etil, 3,4 dimetil, 1 heksuna. Ah, saya kasih soal satu lagi. Nah, misalnya 2, 3, 7. Misalnya kita lengkapi dulu H3 ya. Nah, ya. Sini H2, H3, H3, ini H3, ini H2, H3. Sekarang kita hitung induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Induknya 7. Ini yang tidak ikut tanda induk, cabang etil, ini metil. Sekarang cabang etil ditulis lebih dulu, maka namanya apa? 4 etil. Ya, atom C nomor 5 ada 2 metil, 5,5 dimetil. Unanya di nomor 2 ya. 2, 7. Induknya 7. 7 kan heptana, maka di sini heptuna. Jadi 2 heptuna. Nah, ini caranya memberi nama alkuna atau senyawa hidrokarbon tak jenuh. Mudah-mudahan kalian lebih paham pada senyawa alkena dan alkuna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.